Cukuplah ya kenalannya. Mungkin kalau misalnya mau kenalan lebih intens, ya di lain waktu kita, langsung aja lanjut ke materi kita. Nah, sebenarnya materi hari ini itu tidak yang gimana-gimana, tidak yang berat-berat banget, tidak yang bikin pusing, tidak yang wah banget gitu. Teman-teman mau sambil nyemil, mau sambil makan, mau sambil tiduran, boleh asal tidak ketiduran aja ya. Ngambek nanti kalau ketiduran. Tunggu, ini Didian lagi loading. Sebentar. Error lagi ya? Oh iya, Didian ini. Aman, Ma aman Mun, udah ini ke intipan materi. sabar, Didian nggak muncul please, tolong. Bentar ya. Ini apa jaringan Dian yang nge-lag ya? Hmm, bentar ya, keluar dulu bentar ya. Tapi ini muncul gak guys? Muncul kan ya? Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah ada. Didian on kamera dulu. Muncul. Oke. Lego. Oke, teman-teman, Kak, Bibu boleh dong di Kak Bibu, di slide sebelumnya Kak, tolong. Lag ya, Diannya lag ya. Tes tes. Daman. Kak Aman, Bibuk tolong aman. yang sebelumnya dong. Oh, yang intipan materi ya? Iya, Oke, wait, iya. wait. Udah nih Mun. Yang ini, yang intipan materi. Timun kayaknya nge-lag ya, guys. Di kalian nge-lag juga nggak? Di aku nge-lag soalnya. Nge-lag, nge-lag. Oke. Oke. Timun kayaknya ini deh, nge-lag deh, kakak Timun.
Halo halo teman-teman, ditunggu dulu ya, ini kayaknya si Timun lagi nge-lag nih, jujur. Wait wait, Sabar ya teman-teman, orang sabar, skor UTBK-nya 800, amin. Semuanya, amin. Masya Allah, aku sabar, asik. Orang sabar, keren ini. kayaknya masalah itu sih jaringannya si Timur ya nggak sih, Bu? Kayaknya, waduh gimana nih? Iya ya, bener ya. Iya bener ya, kayaknya jaringannya deh guys. Ya bener banget, soalnya Iya. tadi dari apa, dari share screen-nya juga dia udah nggak kelihatan gitu dari share screen-nya. Kak lag, Oh, hotspotin Kak, kalau bisa ya. langsung nge-spotin ini. Nah itu, Halo, masuk nggak? udah aman banget jujur. Dian gini, kalau memang nggak bisa off cam aja nggak apa-apa, yang penting apa bisa ngomong gitu. Kalau emang jaringannya nggak memungkinkan. Oke oke, dia non off cam aja ya. Ya Allah ya Allah ya Allah, istighfar istighfar banyak-banyak, istighfar. Boleh, Suara boleh, dia masuk cobain. nggak? Masuk, masuk. Oke oke. Nah, jadi langsung aja ya karena udah nunggu lama juga. Nah, kita cuman bakalan bahas tentang, apa sih literasi bahasa Indonesia secara umum, terus ada jenis teks bacaan, sama latihan soal tipis-tipis. Oke, next Kak, tolong. Oke, ini ada sedikit kata-kata untuk teman-teman. Dunia memang terkadang berjalan tidak sesuai harapan kita. Jika nanti kamu ragu dan tidak percaya dengan diri sendiri, aku bakalan jadi orang nomor satu yang percaya pada mimpi itu. Kita jalan sama-sama ya. Nah, jadi ini adalah kata-kata dari aku, Timon, teman cerita kalian. Jadi teman-teman kalau misalnya have a struggle, bisa cerita-cerita aja gitu, oke? Next, Kak. Penyemangat ya, penyemangat. Untuk teman-teman yang udah ini, setia menunggu ke-struggle-an ini. Oke, nah teman-teman bisa dilihat nih di sini ada puzzle. Nah jadi, menurut Dian, literasi bahasa Indonesia bukan literasi bahasa Indonesia aja sih, UTBK juga itu merupakan puzzle yang utuh gitu. Jadi kayak piece per piece-nya itu saling keterkaitan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat line paling luar, yaitu, yang warna kuning, itu adalah fundamental kita. Gimana kemampuan dasar kita tentang berbahasa. Nah, dimulainya dari apa? Dari obat fokus, dari balon helium, dari nyatet EYD, nah gitu. Kalau teman-teman, masang puzzle kan ya, itu kan kayak lebih mudah kalau kita ketemuin puzzle terluar dulu kan ya. Nah, di UTBK juga kayak gitu, gimana caranya kita bisa temuin dan menyusun puzzle terluar, yaitu kemampuan fundamental kita terkait, subtes ataupun, nggak hanya di bahasa Indonesia tapi di subtes lainnya. Terus teman-teman bisa lihat puzzle yang di dalam yang warna biru, itu tuh tentang sebaran materi. Nah, setelah kita sudah paham fundamental, kita, tinggal mahamin tentang sebaran materi nih. Jadi, yang dipelajarin di kelas itu tuh buat memupuk
pemahaman sebaran materi kita. Terus yang ada yang warna ungu, piece dekat tengah-tengah, itu latihan soal dan evaluasi. Jadi, kalau bisa kita udah kuat nih fundamentalnya, udah kuat, terus sebaran materi juga udah kuat, terus ngapain lagi? Nah, kita tinggal latihan soal dan evaluasi. Teman-teman, kadang orang banyak salah nih, kebanyakan latihan soalnya yang banyak, tapi evaluasinya nggak ada gitu. Nah, itu sama aja ya teman-teman. Lebih baik latihan soalnya secukupnya, tapi benar-benar kita evaluasi secara mendalam, gitu. Terus piece yang paling di tengah-tengah itu ada diri kita sendiri. Nah, kenapa Dian masukin piece paling terakhir itu adalah diri kita sendiri, karena pada saat UTBK nanti, mau sesiap apapun materi kita, mau sejago apapun kita di suatu materi, tapi kalau misalnya mental kita nggak siap, kita bisa aja tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba gugup, tiba-tiba kayak lupa semuanya. Nah, jadi selain kita perlu mempersiapkan materi kita juga perlu mempersiapkan diri kita sendiri. Teman-teman, Dian yakin lah ya, pasti banyak yang begadang untuk belajar segala macam. Jujur sama, tapi mari sama-sama untuk, memperbaiki pola tidur kita, karena ya itu sangat berpengaruh ke diri sendiri dan kesiapan kita pada saat UTBK nanti. Oke, lanjut kita next Kak Bibu tolong. Oke, kita masuk ke jenis teks bacaan. Di sini sebenarnya jenis teks bacaan itu ada banyak. Cuma, yang umum itu biasanya yang Dian cantumin di sini. Jadi di UTBK itu umumnya cuma beberapa, nggak dimasukin semuanya. Nah, yang pertama itu ada teks narasi, yaitu teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, teman-teman pernah kan pas SD, SMP, SMA itu kayak, baca biografi seorang tokoh gitu kan. Nah, itu salah satu contohnya tuh cerita tentang seorang tokoh sejarah. Nah, di foto ini ada siapa? Ada B.J. Habibie ya. Nah, di di sorry? Oke, nah jadi ciri-cirinya itu ada mengandung alur, awal, tengah, dan akhir. Nah jadi biasanya itu ceritanya tuh beralur, ada ceritainnya dia lahirnya gimana, terus dia sekolah di mana, terus, mungkin ada permasalahan hidupnya gimana. Nah, terus yang kedua ada tokoh, latar, konflik, penyelesaian. Nah, tentu di suatu teks narasi ada tokoh yang diceritakan. Mungkin di sini ada tokoh B.J. Habibie, terus mungkin latarnya dia lahir di mana, sekolah di mana, terus konfliknya mungkin konflik batin yang dia hadapi pada saat mau mengembangkan pesawat pertamanya, terus penyelesaiannya gimana, gitu. Terus yang ketiga, biasanya berbentuk cerita, novel, atau biografi. Nah, teman-teman kan pasti pernah lah ya baca cerita, baca novel tentang, eee, kehidupan seseorang. Nah, itu tuh masuk ke jenis teks narasi. Oke, Kak, boleh tolong next. Nah, terus yang kedua, ada teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana sejelas-jelasnya. Nah, jadi ini beneran yang menggambarkannya itu detail gitu. Contohnya itu deskripsi sebuah gazebo di dalam taman. Nah, teman-teman bisa ngelihat di samping foto ini, kalau teman-teman ngelihat di samping ini, gimana nih cara ngedeskripsiinnya? Ada apa aja di dalam foto itu, kira-kira? Boleh drop di komen ya. Ada kolam, ada sawit, Allahu Akbar, sawit aja pikirannya ya? Udah ada bunga, taman bunga, tanaman, emas, emas, daun, warnanya pink, air. Nah, bener, bener banget yang teman-teman sebutin. Nah, jadi kalau misalnya di teks deskripsi, itu misalnya kita mau membuat teks deskripsi dari foto ini, ibaratkan
ada sebuah gazebo berwarna pink di dalam taman yang rimbun, yang dikelilingi dengan bunga-bunga, ada kolam terdapat kolam dan terdengar suara kicauan burung yang menenangkan. Nah, itu tuh termasuk teks deskripsi karena, dia menggambarkan secara jelas. Nah, ciri-cirinya banyak menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat tuh maksudnya gimana? Kayak yang tadi, suasananya tenang, terus tuh, eee, pemandangannya indah, udaranya sejuk. Nah, itu tuh salah satu contoh dari penggunaan kata sifat. Terus menggugah panca indera pembaca. Nah, kalau teman-teman di sini ngelihat foto ini ya, itu kayak, oh udah nenangin, apalagi kalau misalnya dideskripsikan dengan udara yang sepoi-sepoi. Nah, itu kan kita bisa langsung ngerasain kalau kita di sini kita di situ bisa cium wangi bunga mawar, ada angin, terus ada suara-suara burung, jangkrik, nah, aliran air. Nah, itu dijelaskan dan kita bisa rasakan karena penjelasan yang detail itu. Terus yang ketiga, detail pada ciri fisik, suasana, atau kondisi, kayak yang Dian sebutin tadi. Nah, dia tuh secara detail benar-benar dijelaskan, gitu. Next. Oke, sekarang ada teks argumentasi. Nah, kalau teks argumentasi ini adalah teks yang meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat. Nah, jadi teks argumentasi ini isinya opini dari penulis itu sendiri, tentang misalnya contohnya ada opini tentang pentingnya tidur yang cukup. Nah, gitu. Jadi misalnya nih, menurut Dian, tidur yang cukup untuk manusia menuju UTBK itu adalah sangat penting gitu ya. Aduh kok kata-katanya berlebihan. Pokoknya, menurut Dian, tidur yang cukup itu sangat penting bagi kesehatan kita, gitu ya. Nah, itu, merupakan salah satu teks argumentasi, gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Mengandung tesis atau pendapat utama. Jadi, di teks argumentasi itu didasari dengan opini si penulis, gitu. Terus yang kedua, didukung alasan logis dan data. Nah, jadi setelah ada opini, si penulis ini memberikan data-data atau alasan logis untuk pembacanya tuh yakin kepada tulisan dia. Terus yang ketiga, berusaha memengaruhi pembaca. Jadi teks argumentasi ini itu ada untuk mempengaruhi pembaca. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca suatu novel atau suatu tulisan, terus kayak ngerasa dipengaruhi dengan kata-kata si penulis, nah itu merupakan salah satu contoh teks argumentasi, gitu. Oke, next. Nah, yang keempat ada teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini menyampaikan informasi atau pengetahuan wait, atau pengetahuan secara jelas. Nah, jadi eksposisi ini benaran menjelaskan sesuatu secara jelas. Terus contohnya artikel tentang manfaat pola makan yang sehat, itu salah satu contohnya. Jadi kayak artikel tuh termasuk ke teks eksposisi. Nah, ciri-cirinya itu bersifat informatif. Nah, jadi beneran teks eksposisi ini kayak memberikan informasi yang baru kepada kita. Misalnya kita baca, eee, artikel tentang bahaya makan makanan junk food. Nah, itu kan kita dapat informasi baru nih. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Terus yang kedua, menggunakan data, fakta, dan contoh. Nah, karena ada informasi tadi, dia berbasis data dan fakta. Terus ada contohnya juga. Terus yang ketiga, pola umumnya tuh biasa pernyataan umum, penjelasan, lalu penutup. Nah, jadi, kalau teman-teman buka artikel, pasti kayak awalnya ada pernyataan umum dulu nih, terus, di tengah-tengah itu pasti ada, kayak penjelasan materi-materinya, baru penutup. Nah, ini tuh urutannya kayak gini, lain sama yang teks narasi tadi, yang punya awal
tengah penutup, kalau di narasi dia tuh bisa bolak-balik, kalau misalnya di teks eksposisi ini enggak, gitu. Next, Kak. Oke, yang kelima, tinggal dikit lagi ya teman-teman. Yang kelima itu ada teks persuasi, yaitu teks yang mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak ngelihat ada iklan masyarakat di dekat pembuangan sampah gitu? Pasti pernah kan ya? Nah, itu tuh merupakan contoh salah satu contoh teks persuasi. Jadi kalau misalnya udah ada kayak iklan layanan masyarakat, nah itu tuh merupakan contoh teks persuasi. Nah, iklan layanan masyarakat tuh bener-bener dekat sama kita. Misalnya kalau di bioskop itu ada iklan layanan masyarakat tentang batas umur tontonan gitu, itu merupakan salah satu contoh teks persuasi. Terus ciri-cirinya adalah dia menggunakan bahasa ajakan, ada "ayo", "mari", "hendaknya". Terus kalau dari gambar ini pakai kata "yuk, buang sampah pada tempatnya". Jadi benar-benar dia tuh mengajak gitu. Terus yang kedua, disertai alasan yang memotivasi. Jadi misalnya, kalau ada ajakan untuk hidup sehat, nah itu pasti ada dikasih tahu alasannya kenapa harus hidup sehat, kayak gini-gini, dan itu bisa memotivasi kita. Terus yang ketiga, bertujuan mengubah sikap atau pola pikir. Nah jadi, teks persuasi ini dia itu bertujuan untuk mengubah, sikap kita gitu. Jadi gimana kita bisa terpengaruh oleh teks persuasi ini. Oh ya Kak, dan ada yang kurang di sebelumnya, boleh ke sebelumnya nggak? Oke teman-teman, dia mau nanya nih, kira-kira kalau di teks eksposisi ini bisa dimasukin opini nggak kira-kira menurut kalian? Nggak, bisa, bisa. Bisa, ada yang enggak, ada yang bisa. Bisa asal dilakukan dengan data. Nah, jadi teman-teman semua jawabannya itu bisa ya teman-teman. Nah, tapi bedanya itu dia tuh kayak kalau misalnya di suatu teks eksposisi itu kan pasti ada pendapat para ahli, pendapat, misalnya kalau tentang pola makan sehat, pendapat para dokter. Nah, itu boleh dimasukin ke dalam teks eksposisi ini. Jadi dia bersifat informatif dan dia didukung fakta dan data. Kalau misalnya ada pendapat, pasti dia bakalan divalidasi dengan datanya. Maaf ya Allah berlibat, intinya kayak dia pasti bisa masukin opini, tapi dia itu tetap berbasis dengan data dan fakta, gitu. Nah, jadi bedanya kalau misalnya sama argumentasi tadi, kalau argumentasi itu beneran full, opini dari penulisnya. Tapi kalau teks eksposisi ini, dia bisa masukin pendapat atau pendapat para ahli gitu. Tapi tetap berbasis data dan fakta, gitu ya teman-teman. Aman nggak? Aman nggak? Oke, kita next dulu. Ini, yang terakhir, boleh tolong ke bawah sedikit. Oke, ini yang terakhir teman-teman, itu ada teks laporan ataupun informasi. Nah, jadi, teks laporan informasi ini teks yang menyampaikan hasil observasi atau laporan kejadian. Pasti teman-teman pernah kan ngerjain laprak? Pernah nggak? SMA praktikum, terus ada laporan, pasti pernah ya. Nah,
Apa yang kita isi di laporan itu tentu data-data yang kita dapat dari hasil percobaan kita. Nah, contohnya laporan hasil penelitian kualitas udara di Jakarta. Nah, karena isinya itu merupakan hasil penelitian ataupun hasil percobaan, tentu isinya itu berupa faktual ataupun objektif. Jadi, di teks laporan ini, dia itu bersifat faktual, isinya fakta semua, gitu. Terus dia sistematis. Nah, teman-teman kalau misalnya buat laporan, itu pasti kan sistematis kan ya? Nah, terus yang ketiga, tidak mengandung opini pribadi, gitu. Jadi di dalam teks laporan ini, haram hukumnya untuk memasukkan opini pribadi. Lain dari teks-teks sebelumnya, itu masih bisa masukin apa maksudnya, opini pribadi, tapi kalau yang teks laporan ini nggak boleh, gitu. Cuma, kalau di hipotesa itu kan kadang ada ya, pendapat kita. Nah, tapi pendapat kita itu sudah divalidasi dengan hasil percobaan kita, makanya di hipotesa itu boleh. Kalau teman-teman pastinya tahu skripsi juga, nah itu termasuk ke teks laporan atau informasi, gitu. Kalau teman-teman lihat skripsi kan itu ada, hipotesa awal ya. Nah, jadi itu tuh isinya opini dari penulis, cuman opini itu sudah divalidasi dengan data yang udah dia dapatkan di hasil penelitian, gitu. Kira-kira teman-teman di jenis teks bacaan ini, ada yang pengen ditanyain nggak sebelum kita masuk ke, soal? Bedanya sama teks deklaratif apa, Kak? Ini bedanya sama yang mana nih? Kalau teks deklaratif itu kan pernyataan yang ini kan ya, bersifat faktual gitu. Sistematis, apa tadi? Sistematis itu dia berurutan gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita, nulis skripsi itu kan berurutan ya, dari awal sampai akhir, sampai kesimpulan itu berurutan, gitu. Oke, aku ramal kita akan bertemu di OKK UI tahun ini, amin. Amin amin. Teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi? Ini semua masuk ke UTBK ya, harus dipahami. Nah, teman-teman sebenarnya untuk di UTBK sendiri itu tidak ditanya secara gamblang, mmm, jenis-jenis dari teks bacaan ini, tapi pemahaman tentang jenis teks bacaan itu bisa menjadi fundamental kita untuk melaju ke materi-materi selanjutnya, gitu. Jadi kayak di UTBK nggak bakalan ditanyain tuh, ini merupakan jenis teks apa gitu, tidak. Nggak bakalan ditanya juga ciri-ciri dari teks laporan informasi itu apa, tidak. Cuman pemahaman ini bisa menjadi dasar kita, gitu. Sorry. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti waktu soal mungkin bakal ketahuan mana yang harus ditanyakan. Oke. Nah, jadi kita bakal latihan soal ya, teman-teman. Nah,
Di sini latihan soalnya tidak yang susah-susah dulu, kita bakalan menentukan jenis teks dari teks yang sudah tertera. Nah, kalau teman-teman yang belum UTBK, itu Kak Bibip stream-nya pause ya? Oke. Nah, ini merupakan soal asli tahun 2025 kemarin ya, teman-teman. Nah, kebetulan aku udah UTBK kemarin dan ya seperti inilah soal yang kami hadapi kemarin ya. Ini beneran soal yang ya soal ini lagi, iya lagi, iya lagi. Nah itu dia. Bentar, sorry. Soalan kematian. Tapi tenang teman-teman, ini nggak bakalan kita nggak bakalan nyari jawaban dari pertanyaan soal ini, cuma kita bakal itu fluida itu benar. Aku gak betul tuh. Kita bakalan cari tahu sebenarnya teks ini tuh jenis teks apa sih? Nah, teman-teman ada yang mau volunteer nggak untuk menjawab soal ini? Ya soal pertama ini. Ini tuh jenis teks apa? Apakah dia masuk ke persuasi? Apakah dia masuk ke laporan? Apakah dia masuk ke eksposisi? Ada yang mau ngomong nggak? Kenapa tuh eksposisi? Expo, kenapa expo? Ada yang kalau mau ngomong, angkat tangan aja ya teman-teman. Informative based on fact. Ada yang mau naik? Ada yang mau naik? Karena itu sudah faktual dan berisi informasi. Mhm mhm. Menyatakan informasi berupa fakta. Oke, kalau nggak ada yang mau naik dulu, nggak apa-apa. Jadi benar ya teman-teman, ini tuh merupakan jenis teks eksposisi. Nah, kenapa tuh eksposisi? Ingat ya, teks eksposisi itu kan bersifat informatif. Jadi kalau misalnya kita baca sesuatu bacaan, itu itu bakalan menemukan informasi yang baru. Nah, di sini itu kan tentang dinamika fluida. Kalau misalnya kita membaca seluruh teks ini, kita bakalan dapat pemahaman baru tentang dinamika fluida. Ada yang fluida Newtonian, ada yang non-Newtonian. Nah, gitu. Terus dia ada datanya juga, ada grafik di sini. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa ini termasuk ke teks eksposisi, karena dia menyampaikan suatu informasi, gitu. Ini pengetahuan tentang dinamika fluida ya, teman-teman. Oke. Next, Kakak. Kakak kayaknya ada yang ke-skip deh satu. Nah, ini dia. Ada yang nyangka nggak teman-teman, boneka Labubu bakalan eksis di UTBK tahun 2025 kemarin? Ada yang nyangka tidak? Nah, jadi sebenarnya teks-teks yang muncul di UTBK itu dia nggak bisa kita prediksi ya. Bisa aja dia ikut tren yang ada, terus bisa aja dia beneran yang se-sains itu, bisa jadi tahun ini ada tentang ekonomi segala macam, kita nggak tahu. Cuman kita berharap ya tidak anomali ya seperti tahun lalu. Ya benar tahun lalu. Nah gimana nih ini, kira-kira ini teks apa? Wah, tren apa tahun ini ya? Ya kayaknya tahun ini sawit deh, sawit nggak sih? Padahal sawit, Allahu Akbar. Sama setuju sawit. Akar serabut ya teman-teman, sawit. Yuk teman-teman, ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngomong? Duh, banyak disappointing ya. Bisa jadi, bisa jadi. Panjangan teks TKI Indo yang kukerjain dapat 1 lembar koran. Wow, baik banget. Argumennya, keren juga.
Eksposisi, ayo. Eksponasi, ayo ayo, apa yo? Yuk yuk semua sepakat sepakat sepakat. Apa nih apa nih apa nih? Ekspansi ke fenomena sosial. Ekspansi. Ya, setuju eksplanasi atau eksposisi? Kunci kunci kunci. Yuk, tirai satu atau tirai dua? Gimana tuh? Gimana gimana? Oke, nggak ada yang mau jelasin nih teman-teman. Dian ngomong sendiri aja nih. Nggak ada yang mau ngomong sama Dian. Yang eksplanasi kenapa tuh eksplanasi? Raise hand dong. Raise hand, iya raise hand. Ayo teman-teman, yang raise hand kita temenin DJ. Yes, bener. Yang raise hand didoain, bener. Ini nggak ada yang mau raise hand kah? Ayo kita berkenalan. Nggak ada nih. Ya, wah kalau kan salah nggak apa-apa, tuh kan namanya belajar. Kalau di sini salah nggak apa-apa, jangan di UTBK salahnya, ya nggak? Ya masa nggak ada yang raise hand? Ya eksplanasi kenapa bang? Ayo ayo, yang berani, yuk, yang berani, yang berani, yang berani. Nih, invite to speak. Ih, ada nih, ada nih. Wow, wow. Sorry, sorry, tadi. Oh, udah masuk belum? Halo, halo, siapa namanya? Di mana rumahnya? Halo, halo. Halo, siapa namanya? Eh, ada deh. Oh, ada deh. Halo, ada deh. Iya. Aduh, anakku ini mau anakku iya. Doain Oke, ya. oke. Ya, jadi kira-kira ini gimana nih? Kira-kira. Kayaknya Kira-kira. sih, kayaknya ya ini Silakan. kira-kira aja. Mm. Kayaknya itu teks eksplanasi. Kenapa? Karena ini tuh kayak menjelaskan suatu fenomena sosial yang dimana itu maraknya bandbox. Dan di teksnya juga terdapat kayak alasan kenapa si Labubu ini bisa viral gitu. Jadi kayak ada penyebab awal kenapa fenomena fenomena sosial ini bisa terjadi gitu. Cuma nggak tahu ya, cemimiu. Cemimiu. Oke, oke. Tepuk tangan dulu untuk keberanian dari Kira ini. Kita doakan bersama-sama. Oh ya, Makara Biru itu kemana ya? Makara Biru itu apa ya? Fapsi, Fapsi. Oh iya, ya Allah, semoga Kira ini Hmm. bisa lolos UI tahun ini 2026. Amin. Amin Amin. ya. One shot, one shot. Amin. Oke, makasih banget untuk Kira yang sudah berani membahas satu soal ini. Nah, kalau Kira Thank itu, you, Kak. Iya. iya, makasih. Nah, Kira itu menjawabnya itu teks eksplanasi. Nah, sebenarnya di sini kurang tepat ya teman-teman. Teks ini itu merupakan teks eksposisi karena kenapa? Dia itu menjelaskan tentang informasi boneka Labubu. Terus teman-teman bisa lihat nih, ada datanya pada April 2024. Nah, bisa dibaca kepopuleran boneka Labubu semakin meningkat setelah Lisa dari Blackpink mengunggahnya di Instagram pada April 2024. Gitu. Nah, jadi ini merupakan teks eksposisi ya, teman-teman. Nah, next, Kakak. Oke, tadi ada yang nanya ya? Bedanya
Bedanya teks ekspansi sama teks eksposisi ya? Oke. Kalau teks ekspanasi itu dia lebih ke teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu hal itu terjadi. Nah, gitu. Kalau misalnya teks eksposisi, dia itu memberikan informasi terkait satu pembahasan atau suatu topik, terus dia ada data-datanya juga, gitu. Nah, kalau eksplanasi itu biasanya juga ada hubungan sebab akibatnya gitu. Kenapa dia jadi ada pertanyaan, terus ada jawaban, kayak ada suatu yang ditanyakan, ada jawabannya gitu. Eksplanasi, jadi kayak menjelaskan gitu. Terus next, nah ini nih, tadi ada yang mau, siapa? Ayo teman-teman, kira-kira teks ini teks apa? Oke, Nanda, kenapa hebat? Apakah sudah bisa berbicara? Halo, bisa. Wah, Nanda ya? Ya, panggil aja Oh, senyaman Kakak. sayang boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Maaf, hati harus jaga. Sayang mau masuk ke mana sayang? Nggak ada. Maaf, Kak, ada hati yang harus ku jaga, Kak. Oh my god, oh my god, ya Allah, siapakah hati itu? Terluka hati ini. Aku diduakan. Hmm, Kamu kok mau gitu? kemana? Kamu mau kemana? Udah kemana-mana. Kamu mau ke univ mana? Jangan Waduh, speak. rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang boleh tahu. Oke, masih rahasia. Semoga Nanda mau kemana pun dia, tolong ya Allah loloskan di pilihan pertama. Amin. Aminkan teman-teman semua, Nih, aminkan, aminkan. ayo aminkan, yang nggak amin nanti nggak di give alo. Oh ya itu, betul tuh. Yuk, 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 amin. Nah, langsung saja Nanda. Mau tirai satu, tirai dua? Ini adalah teks eksposisi, menjelaskan atau memaparkan informasi faktual. Benar atau tidak? Benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Oke, Ayo tepuk tangan adik-adik. dulu dong. Untuk Nanda kita tepuk tangan dulu. Tepuk Yeay. tangan, kita tepuk tangan. Yeay. Makasih banget untuk Nanda. Kenapa tuh Masih betul, Kak. tadi Masih betul. kenapa tadi eksposisi? Kenapa tadi? Karena dia menjelaskan atau memaparkan informasi faktual. Oke. Masuk, masuk. Nah, tapi teman-teman, mohon maaf sekali, eee, ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, soal yang Ya, ketiga GG ini sudah. Maaf, Kak. tapi jangan kecewa ya, kamu mau tetap datang ke DWU-ku besok-besok kan? Jangan Iya, ngambek ya. masih, Pak. Enggak. Oh. Nggak, aku Oke. nangis doang kok, nangis dikit. Oh iya, nangis kecil? Nangis kecil, kecil banget. Iya. Nah, benar teman-teman, ini merupakan teks narasi. Kenapa teks narasi? Dia mengisahkan suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, teman-teman kan bisa nih baca nih, ada runtutan peristiwa pelaksanaan referendum Timor Timur pada masa pemerintah Presiden B.J. Habibie merupakan langkah berani dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Nah, terus dia tuh kan ada tanggal nih, referendum berlangsung pada 30 Agustus 1999 dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur sebesar 78,5% memilih kemerdekaan. Nah, gitu. Nah, di sini ada tokohnya, ada B.J. Habibie, terus ada konfliknya, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ternyata Timor Timur mau memilih kemerdekaan, 78,5% itu memilih kemerdekaan. Terus gitu deh, jadi ini teks narasi ya teman-teman. Sabar. Ya, Oke, makasih, next. Kak. Ya, makasih banyak ya.
Makasih sudah berani jawab. Teman yang berani biasanya ya teman-teman, yang berani salah tuh biasanya orang yang hebat banget. Karena kalau kita tahu kita salah, kita evaluasi. Ya nggak ya nggak? Narasi itu fiksi atau narasi? Itu fiksi atau apa? Iya, menurut dia tergantung ini ya, tergantung tokoh yang dibicarakannya siapa. Oke, next, Kak. Nah, teman-teman, ada yang mau jawab lagi? Tersisa 2 soal. Yuk yuk. Lapak lapak. Lapak berteman. Eksposisi Adrian, kenapa tuh eksposisi? Expo, kenapa expo? Mau ketemu ketinggalan. Ada yang menaik, ada yang menaik. Eksposisi, Kak. Ini adalah soal yang aku dapatkan di UTBK tahun. Nah, ya, siapa tuh? Manopa. Apakah sudah bisa berbicara? Siapa nih? Ya, halo Nando. Kak. Oh, Nando ya. Oh, Manopa nanti ya di next soal. Atau ya, boleh Nando? Nando mau masuk mana Nando? FK Unhas, Kak. Wah, oh iya ada namanya ya, nggak aku baca nih. Aduh, FK lagi. Aduh, lelaki FK ini. Beri tepuk tangan dulu dong, keren. Ketik keren untuk Nando ya teman-teman. Keren, sangat keren. BTW aku juga mau FK, teman-teman di sini yang mau FK, kita berkawan ya. Widih Nando, ya. Izin Kak, iya benar, izin, nggak apa-apa, join. Oke, kira-kira ini berapa nih? Kok berapa nih? Teks apa ini? Aku mau cowok FK. Aduh, Eh, maaf kalau salah, tapi kalau menurut saya ini teks eksposisi karena memberikan pernyataan umum secara faktual itu. Contohnya pada teks paragraf pertama itu susu merupakan, terus pada paragraf kedua ada umumnya, pokoknya tentang pernyataan umum lah, Kak. oke. Benar ya? Wah, keluar logatnya. Iya lagi, keluar logatnya. Gimana itu logatnya? Orang timur ya? Oh, Bugisnya Bugis banget. Logatnya kental banget. Ayo, teman-teman yang sedang Bukan, mencari. bukan Bugis, ya, bukan Bugis. Oh, bukan Bugis. Dari mana kamu berarti? Makassar, Kak, tapi orang Toraja. Oh, dari Makassar dia rupanya. Aduh, nada. Udah ya, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Nando. Untuk Nando keren. Bener ya teman-teman Oke. jawabannya eksposisi. Kenapa tuh eksposisi? Benar katanya yang dikatakan sama Nando. Jadi dia menyampaikan informasi dan juga pengetahuan secara jelas. Di teks ini kan dia memberikan informasi tentang susu. Terus dia juga memberikan data tentang susunya. Umumnya kandungan susu sapi murni menurut berat adalah 87% air. Nah, itu kan data. Jadi, bisa kita katakan ini merupakan teks eksposisi, begitu. Makasih banyak, Nando. Semoga sama-sama bisa lolos FK tahun ini di univ impian masing-masing ya. Amin. Thank you, Kak. Amin. Oke. Next, soal terakhir. Tadi siapa namanya ya? Siapa ya? Yuk, soal terakhir. Siapa mau? Semoga keterima Unhas, amin.
Kak, jelasin lagi dong tentang teks ekspansi. Nah, kalau tentang teks ekspansi itu dia teks yang umumnya menjelaskan bagaimana ataupun mengapa suatu hal bisa terjadi, gitu. Jadi biasanya ada hubungan sebab akibat di situ. Kenapa hal ini bisa terjadi, akibatnya apa, gitu. Oke? Sudah aman? Iya benar, kayak bencana alam. Iya benar-benar. Teks eksplanasi. Iya, jadi kayak misalnya, banjir di Aceh disebabkan oleh, titik titik titik, ya gitulah. Waduh 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 waduh. No no ya, no no. Oke, ini teks apa? Deskripsi. Deskripsi kah? Kok nggak ada suara di aku? Teman-teman yang lain ada nggak suara Dian di sini? Kalau sebentar ya. Ada aman. Berarti device-mu siapa yang mau naik ini? Ada kok, alhamdulillah ada. Ini ada yang mau naik tidak? Ayo ayo. Kalau teks yang isinya biografi itu masuk ke mana? Nah, kalau teks biografi itu masuknya ke ini, teks narasi. Jadi teks narasi itu kan menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman. Nah, dia salah satu contoh teks narasi itu biografi, guys. Ada yang mau naik? Ayo, ayo. Di kalimat terakhir kalimat satu menjelaskan bentuk senjata. Ayo, ini deskripsi atau eksposisi? Iya, iya, iya. Ayo, ini teks eksposisi atau deskripsi. Kalau teks berita, Kak. Nah, kalau teks berita itu dia teks tentang suatu informasi mengenai peristiwa, guys. Nah, dia hampir-hampir mirip dengan teks eksposisi. Cuman dia itu dengan penulisan berita gitu. Nah, kalau berita tuh biasanya isinya kejadian-kejadian yang aktual atau kejadian yang lagi tren, lagi booming, baru yang lagi terjadi gitu. Terus dia isinya tentang objektif sesuai lapangan. Nah, teman-teman ada yang mau naik nggak? Ini deskripsi atau eksposisi? Cara bedain eksposisi sama deskripsi gimana? Oke, nanti bakalan dijawab sesudah soal terakhir ini. Ayo, siapa yang berani? Chung Hen. Siapakah manusia berani itu? Manopa tadi katanya mau naik Manopa. Ayo naik Manopa. Teks proklamasi Allahu Akbar. Yang ini bingung, Kak. Oh, oke. Ini nggak ada yang mau jawab. Expo, ngapa Flow Expo kok bisa Expo? Padanya rata. Nggak ada yang mau berbicara lagi. Nanti kalau berbicara didoain, guys. Kalau nah, tadi ada bedanya deskripsi sama ekspanasi. Oke, udah ada 2 pertanyaan ya. Oke, ini ada yang mau nggak? Kalau nggak, Dian aja yang jawab ini. Gimana nih? Gimana? Yo. Akhirnya ada. Kopi susu penyelamat kita semua. Berterima kasih dulu kepada kopi susu. Mohon maaf sekali Royan, kopi susu terlebih dahulu. Apakah sudah invite kamu? Apakah sudah bisa berbicara? Kopi susu, halo. Itu teks eksposisi, Kak. Kenapa tuh?
karena ngasih informasi tentang cacing itu apa kayak gimana ya? eh karena ngeberi informasi yang diperkuat dengan data-data. Oke. Oke. Ketik ketik mantap untuk siapa? Kopi susu. Ketik mantap, ketik mantap. Ketik mantap untuk kopi susu. Oke, benar ya teman-teman. Di sini itu teks eksposisi. Kenapa tidak teks deskripsi? Pasti teman-teman kekecoh dengan kata-kata cacing ini berbentuk seperti daun berwarna abu-abu, kehijauan sampai kecoklatan dan berukuran 2 hingga 3 cm. Nah, teman-teman, bedanya teks eksposisi sama teks deskripsi. Kalau teks eksposisi itu fokusnya memberikan informasi secara keseluruhan tentang cacing. Nah, di sini kan cacing dijelaskan tuh, merupakan kelompok hewan yang pada umumnya dikenal bersifat parasit. Terus ada hewan ternak dapat terinfeksi cacing. Ini melalui pakan, terutama rumput yang tercemar larva cacing. Jadi, dia beneran menjelaskan informasi tentang cacing, tidak hanya menjelaskan tentang deskripsinya. Kalau teks deskripsi, dia tuh beneran yang menjelaskan cacing itu gimana, gitu. Jadi secara keseluruhan teks, dia menjelaskan cacing itu seperti apa, gitu. Gimana kira-kira teman-teman? Nyambung tidak? Oh ya, tadi ada satu pertanyaan. Siapa tadi kopi susu? Kopi susu mau ke mana kopi susu? Univ mana? Apakah sudah turun orangnya? Ya. Kirain eksplanasi. Bukan ya sayang, eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu hubungan sebab akibat. Kopi susu my savior. Wah. Kopi susu mau masuk mana kopi susu? Tadi ada pertanyaan perbandingan antara teks deskripsi sama eksplanasi ya? Baru ingat lupa aku Kak, kenapa teksnya bukan teks eksplanasi? Yang ini ya, yang terakhir ini ya? Jet. Kenapa bukan teks eksplanasi? Karena merujuk dari pengertian teks eksplanasi itu sendiri merupakan teks yang menjelaskan suatu peristiwa dari hubungan sebab akibatnya. Dia menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi, gitu. Kalau di sini kan dia menjelaskan tentang cacing secara informasi general, gitu teman-teman. Ada yang pengen ditanyain lagi nggak? Oh, I see. Oke, makasih Kak Timon. Sama-sama. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya, materi kita contoh teks deskripsi, Kak. Contoh teks deskripsi. Contohnya itu ini, teman-teman. Yang tadi Dian jelasin tentang taman. Kak, boleh minta tolong naik ke atas nggak? Yang teks deskripsi. Kak, kapan bahas materi imbuhan? Next pertemuan ya, teman-teman. Kita bakalan rangkumin pertanyaan-pertanyaan imbuhan, kata berpasangan tetap, belum mengerti sekali. Tenang. Nanti kita bakalan bahas ya next pertemuan. Oke, jenis teks deskripsi. Misalnya, Dian berkunjung suatu taman yang indah sekali pada hari libur. Di sana terdapat gazebo berwarna pink yang berdiri megah. Di sekelilingnya
terdapat bunga-bunga yang mekar serta harum mengelilingi taman. Suasananya sejuk, terdapat suara kicauan burung yang menenangkan hati, suara aliran kolam yang membuat tenang. Nah gitu, jadi, salah satu contoh teks deskripsi itu kayak menjelaskan suatu, objek gitu. Nah, objek di sini suatu gazebo di dalam taman, gitu. Jadi dia beneran yang menjelaskan, sesuai panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, perasaan kita, gitu. Pernah nggak sih teman-teman baca novel nih, dia menggambarkan lagi berada di tengah-tengah laut yang gelap, terus suasananya sunyi, terus cuman dengar, gemercik-gemercik air. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks deskripsi, teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi? Kalau sudah tidak ada, kita mau iya, kalau novel banyak teks deskripsinya, benar. Karena kan dia benar-benar pengen, menggambarkan suatu kejadiannya gitu. Semoga waktu UTBK sebelahku Kakak ini ada satu baju. Kamu bisa deskripsiin sama warnanya apa atau kayaknya dari apa dan seterusnya gitu. Betul betul betul. Oke, teman-teman ada yang pengen ditanyain lagi? Karena waktu kita sebenarnya sudah habis. Amin, 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 habis. Oke, Kak, boleh di next. Oke, di apa, slide terakhir aja, Kak Bibub. Oke, Kakak yang, itu dong, yang renang itu. Nah, teman-teman, aduh ini udah bisa on cam nggak ya? Coba Dian on cam nggak ya? Penutupan. Oke, nah teman-teman, sebenarnya waktu kita sudah habis. Kakak, suara dia masih ini nggak? Jelas nggak kalau on cam? Nggak apa-apa nih Kak Bibub, kalau mau disetelin atau nggak? Rencananya kalau misalnya nggak bisa disetelin nggak apa-apa, teman-teman dengerin sendiri aja. Gimana, mau disetelin nggak teman-teman? Nah, jadi itu, lagu yang menurut Dian, apa ya, bikin tenang, bikin evaluasi diri gitu. Salah satu lagu yang Dian rekomendasiin. Terus kan, Dian kan juga tapi nggak ada Muka Timun. Nggak ada ya? Kakak yang paling pertama aja, Kak. Iya boleh, makasih.